Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan membacakan hasil review tentang 5 jurnal yang sempat saya baca. Yang pertama berjudul Eksplorasi dan Kinerja Perusahaan, Dampak Moderasi dari Strategi Kompetitif. Penulisnya adalah Xiongfeng Xu dan kawan-kawan. Menurut saya, artikel ini menggunakan paradigma positivistik, di mana artikel ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang akan diuji secara empiris. Dikatakan menganut paham paradigma positivism karena peneliti menggunakan sifat empirisme dalam menguji kebenaran dari teori Porter dan teori eksplorasi. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk menguji efek moderasi dari strategi bersaing atas hubungan antara eksplorasi dengan kinerja perusahaan. Dari segi kajian teoritis, peneliti mengangkat variabel eksplorasi sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini menjadi salah satu bukti dari penelitian ini. Terkait dengan teori eksplorasi yang diperkenalkan oleh Marx tahun 1991 tersebut, Marx mencoba mengembangkan cara-cara atau teknik-teknik baru dalam melakukan suatu bisnis. Cara-cara tersebut antara lain melalui pencarian, penemuan, pengambilan risiko, inovasi, dan sebagainya. Cara-cara tersebut dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan kondisinya dengan perubahan lingkungan. Strategi bersaing. Teori strategi Porter yang diuji oleh peneliti berfokus pada strategi diferensiasi dan strategi kepemimpinan biaya. Menurut peneliti, strategi diferensiasi berfokus pada bagaimana perusahaan memberikan produk yang berharga dan berbeda kepada pelanggannya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan dirinya dengan pesaingnya, membangun loyalitas pelanggan, dan menawarkan harga premium adalah salah satu teori yang mendukung strategi bersaing tersebut. Teori kepemimpinan biaya. Terkait dengan teori kepemimpinan biaya, peneliti menyoroti pertentangan antara teori strategi kepemimpinan biaya dengan teori eksplorasi, di mana teori kepemimpinan biaya mengisyaratkan bagaimana perusahaan dapat memberikan harga yang rendah pada produk dengan kualitas yang sama dengan pesaingnya. Prinsip tersebut bertentangan dengan teori eksplorasi. Kegiatan eksplorasi membutuhkan biaya yang cukup tinggi, terutama pada saat memulai mengimplementasikannya. Walaupun di beberapa hal, kegiatan eksplorasi membantu dalam mengurangi biaya. Akibatnya, strategi kepemimpinan biaya dan eksplorasi menimbulkan kebingungan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk menghindari ketegangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa strategi kepemimpinan biaya secara negatif memoderasi hubungan antara eksplorasi dengan kinerja perusahaan. Strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan dengan cepat dari eksplorasi. Kemampuan ini lebih penting dalam konteks intensitas persaingan yang tinggi karena persaingan yang ketat memperpendek periode waktu untuk menikmati manfaat eksplorasi tersebut. Semakin cepat perusahaan memanfaatkan eksplorasi,
semakin meningkat nilai perusahaan. Oleh karena itu, peran yang dilaksanakan oleh strategi diferensiasi dalam memanfaatkan potensi eksplorasi menjadi lebih signifikan dalam konteks persaingan. Oleh karena itu, selain kajian empiris tadi, peneliti juga mendasari hipotesisnya dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi, temuan-temuan yang beragam yang didapat dari pengkajian publikasi penelitian sebelumnya, yang antara lain ada pengaruh positif antara eksplorasi dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, ada temuan-temuan yang menemukan bahwa eksplorasi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari beberapa temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi itu penting bagi suatu perusahaan. Eksplorasi tidak dapat secara otomatis menghasilkan kinerja yang maksimal. Sebaliknya, untuk mendapatkan keuntungan dari eksplorasi, perusahaan harus mengadopsi strategi yang tepat untuk memanfaatkan potensinya. Jadi implikasi dari penjelasan ini adalah bahwa keterkaitan eksplorasi dengan kinerja perusahaan bergantung pada strategi perusahaan. Hipotesis dari artikel ini diuji melalui pengumpulan data lapangan atau survei terhadap 212 perusahaan manufaktur yang berlokasi di Provinsi Beijing, Guangdong, Hebei, Henan, Jiangsu, dan Shanxi di Cina yang dipilih secara acak. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Jadi, dari hasil analisis, hipotesis 1, 2, dan 3 itu semua didukung oleh hasil analisis. Ya, jadi simpulannya, berdasarkan uraian tersebut, menurut saya paradigma yang dianut peneliti adalah paradigma positivistik, di mana metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dibangun oleh kajian-kajian empiris dari penelitian sebelumnya. Jadi untuk menguji tujuan dari penelitian ini yaitu menguji efek moderasi strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi atas hubungan variabel eksplorasi dengan kinerja perusahaan. Kami lanjutkan kepada artikel yang kedua. Artikel yang kedua ini adalah berjudul Pengaruh Strategi Bersaing dan Manajemen Rantai Pasokan Hijau pada Kinerja Keuangan dan Lingkungan Penyedia Layanan Logistik. Penulisnya adalah Cindy Lowry dan kawan-kawan. Penelitian ini juga menganut paham positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji bagaimana strategi bersaing mempengaruhi praktek green supply chain management, dan yang kedua, bagaimana praktek green supply chain management mempengaruhi kinerja lingkungan dan kinerja keuangan dari logistik service provider atau penyedia layanan logistik. Kalau menyimak dari artikel tersebut,
Menurut saya, peneliti juga menggunakan teori Porter, yaitu terkait tentang strategi bersaing. Dan peneliti juga menggunakan teori sumber daya alam atau Natural Resource Based Theory. Teori berbasis sumber daya alam ini berpandangan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika mereka memiliki sumber daya yang berharga, langka, tak ada bandingannya, dan tidak dapat digantikan. Strategi bersaing dan GSCM. Pendukung pandangan berbasis sumber daya alam lebih lanjut menyarankan bahwa strategi dan keunggulan kompetitif dapat berasal dari kemampuan yang memfasilitasi kegiatan lingkungan yang berkelanjutan. Menurut Van den Ven dan Joyerson, SCM yang berkelanjutan bukanlah inti dari strategi bisnis setiap perusahaan. Strategi berkelanjutan dan GSCM berpatokan pada kepatuhan terhadap undang-undang, sehingga pengembangan konsep holistik melibatkan karyawan, pemasok, dan pelanggan. Menurut Marce, adopsi kelestarian lingkungan di LSP sebagian besar didorong oleh masalah ekonomi. Beberapa LSP bahkan mungkin melihat kelestarian lingkungan sebagai sumber biaya tambahan daripada peluang strategis untuk diferensiasi. Oleh karena itu, meskipun ada seruan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih proaktif, mungkin bukan pendekatan terbaik untuk setiap LSP. Oleh karenanya, strategi GSCM harus disesuaikan untuk mendukung strategi bersaing. Caupi dan Hannibal mengusulkan bahwa perusahaan harus mengevaluasi berbagai alternatif dan mempelajari praktik terbaik untuk menemukan strategi yang paling sesuai dengan rantai pasokan mereka sendiri. Dengan alasan tersebut, maka hipotesis yang diusulkan oleh peneliti adalah hipotesis 1, praktik GSCM akan berbeda di seluruh LSP yang mengejar strategi kompetitif yang berbeda. Lanjut, praktik Green Supply Chain Management, kinerja lingkungan, dan kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya telah menghubungkan beberapa manfaat kinerja dengan praktek GSCM. Sasaran dari praktek tersebut adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka juga dapat menumbuhkan pengetahuan, meningkatkan citra perusahaan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Praktek GSCM juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pelanggan, dan bahkan mengarah pada inovasi lingkungan. Kepuasan pelanggan yang meningkat dan citra perusahaan yang lebih baik juga dapat membawa keuntungan finansial. Telah ditemukan sebelumnya bahwa praktik GSCM pada internal LSP sangat berkaitan dengan kinerja lingkungan. Sedangkan GSCM eksternal dengan pelanggan lebih terkait erat dengan kinerja keuangan. Kemudian, Larry dan kawan-kawan menyarankan bahwa LSP memiliki kemampuan mencegah polusi dan meningkatkan layanan, maka dalam hal tersebut mereka dapat membantu menciptakan keuntungan diferensiasi. Reputasi lingkungan yang baik akan memungkinkan perusahaan mengenakan harga premium untuk produk dan layanan dengan atribut lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut, Lu Lai Wong dan kawan-kawan mengakui bahwa bagi LSP kecil mungkin sulit untuk mengembangkan kapabilitas untuk memenuhi permintaan pasar yang menuntut kelestarian lingkungan. Kemudian, Perotti dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa pengaruh GSCP terhadap kinerja LSP nampaknya terbatas mengingat tingkat adopsi yang rendah. Oleh karena itu, hipotesis yang diusulkan oleh peneliti yang pertama, hipotesis yang kedua yaitu praktek ESCM berhubungan positif dengan kinerja lingkungan LSP. Hipotesis yang ketiga, praktek ESCM berhubungan positif dengan kinerja keuangan LSP. Kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. Trump dan Gauter menyarankan misalnya bahwa perusahaan perlu melebihi ambang minimum dalam kinerja lingkungan mereka agar hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan menjadi positif. Kinerja lingkungan berpotensi menambah nilai bisnis inti perusahaan. Sebaliknya, jika risiko keberlanjutan diabaikan perusahaan, maka dengan cepat akan menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan. Oleh karena itu, kepatuhan lingkungan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan industri, boikot konsumen, dan tuntutan hukum. Hal ini dapat menyebabkan penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Namun, perusahaan harus memantau lingkungan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang dan membuat investasi yang ditanamkan menjadi lebih memberikan nilai pada perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang keempat yang diusulkan adalah kinerja lingkungan berhubungan positif dengan kinerja keuangan. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji dengan mengumpulkan data survei melalui penyebaran kuesioner secara online sebagai bagian dari survei logistik negara bagian Finlandia tahun 2014. Sampel terdiri dari semua anggota non-siswa dan asosiasi dan logistik Finlandia, anggota asosiasi transportasi dan logistik Finlandia, dan anggota federasi perusahaan Finlandia yang aktif di industri yang tercakup dalam survei tersebut. Kuesioner diuji cobakan kepada peneliti, akademisi, dan pakar industri terpilih dari 3 asosiasi yang berpartisipasi dengan tujuan untuk mendapatkan komentar tentang kesesuaian dan kelayakannya. Penyesuaian dilakukan berdasarkan komentar yang telah disesuaikan. Kuesioner kemudian dikirim melalui email ke 29.196 orang. Jumlah total tanggapan adalah 1.731 dengan tingkat tanggapan secara keseluruhan adalah 5,9%. Metode pengumpulan data survei melalui kuesioner online sebagai bagian dari survei ini. Metode analisis faktor konfirmatori atau CVE dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, analisis profil laten atau LPI digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dengan pola strategi bersaing yang serupa. Akhirnya, praktek ESCM diregresikan secara hierarki ke urutan kinerja keuangan untuk setiap jenis strategi bersaing. Regresi berganda memungkinkan pengujian pengaruh variabel independen tertentu tanpa
dipengaruhi oleh variabel yang lain. Langkah 1 ini hanya mencakup variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, bagian rantai nilai, dan bagian omset pelanggan. Jadi itu isi dari artikel yang kedua. Kemudian saya lanjutkan ke artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga ini berjudul How Competitive Action Mediates the Research Line Performance Relation, a Meta-Analytic Approach, yaitu oleh Carnes dan kawan-kawan. Menurut saya, peneliti juga menggunakan paradigma kuantitatif, yaitu paradigma positivisme. Tujuan dari artikel ini adalah menguji kembali hubungan antara SLAC terhadap kinerja perusahaan yang dimulai dengan membangun teori, yaitu tentang hubungan SLAC atau senjangan dengan kinerja perusahaan. Peneliti menambahkan 2 variabel moderasi, yaitu competitive aggressiveness dan competitive complexity. Membangun teori tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian atas berbagai artikel. Peneliti memperoleh artikel-artikel tersebut dari berbagai sumber, yaitu melakukan pencarian di database EBSCO, kemudian melakukan pencarian secara manual menggunakan referensi dan artikel. Yang ketiga, menyurati para peneliti yang mencatat atau meneliti variabel yang sama. Alasan lain peneliti melakukan penelitian ini adalah karena adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya. Seperti contohnya, Damanhur tahun 1991 meneliti pelonggaran sebagai anteseden inovasi. Kemudian Daniel menganalisis hubungan SLAC dengan performa dan menemukan bahwa ada hubungan positif antara SLAC dengan performa. Penelitian selanjutnya juga menghasilkan hasil yang beragam. Sementara Daniel dan kawan-kawan memperkuat kelanjutan dari temuan yang bertentangan tersebut. Untuk mengurangi ambiguitas tersebut, peneliti membangun teori baru yang digunakan sebagai dasar penyusunan hipotesis. Peneliti menelusuri 1.439 artikel yang diterbitkan dan 1.765 artikel yang belum diterbitkan. Hasil yang diperoleh peneliti mengumpulkan 139 artikel, termasuk 4 artikel yang tidak dipublikasikan yang terdiri dari 146 studi unit dan 490 yang relevan. Beberapa artikel menyumbangkan lebih dari 1 studi karena mereka menggunakan sampel dan operasionalisasi yang berbeda. Dengan menggunakan meta-analisis itu, yaitu korelasi rata-rata, ukuran-ukuran tertimbang, dan model struktural, maka semua hipotesis, yaitu hipotesis 1, 2, 3, dan 4A dan 4B terdukung. Namun dilihat dari sudut pandang waktu, variabel moderasi, competitive aggressiveness, dan competitive complexity untuk jangka pendek tidak mampu memediasi hubungan SLAC dengan kinerja perusahaan.
Jadi kalau dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu pengaruh slag dengan performance itu didukung berarah positif, kemudian kompetitif agresivitas terhadap berpengaruh terhadap performance itu didukung dengan nilai arah positif. Kemudian hipotesis 3 yaitu kompetitif kompleksiti dengan berpengaruh positif terhadap performance itu juga didukung. Kemudian hipotesis 4A di mana hubungan antara slag dengan performance yang dimoderasi oleh kompetitif agresif fitness itu juga didukung. Yang terakhir, hubungan antara slag dengan performance yang dimoderasi oleh kompetitif kompleksiti itu juga berarah positif dan terdukung. Baik, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan isi dari artikel yang ketiga. Selanjutnya kami akan lanjutkan kepada artikel yang keempat, yaitu yang berjudul keterkaitan berbagai anteseden kinerja perusahaan, kajian terhadap publikasi riset manajemen strategis hingga tahun 2017, yaitu oleh Yuli Budiati dan kawan-kawan. Kami mengambil artikel ini karena memang artikel-artikel yang lainnya semua membahas tentang anteseden kinerja perusahaan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari pengembangan teori manajemen strategi, evolusi riset manajemen strategis yang berkaitan dengan anteseden kinerja dari 20 tahun terakhir yang diterbitkan dalam jurnal terkemuka di bidang manajemen strategik. Artikel ini juga memberikan rekomendasi permodelan integratif dari kajian berbagai pengaruh aspek manajemen strategi terhadap performance agar dapat memahami lebih baik arah di mana bidang ini akan berlangsung. Lebih lanjut, artikel ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gambaran singkat tentang pengembangan manajemen strategis. Yang kedua, perkembangan model penelitian anteseden kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, rekomendasi model penelitian anteseden kinerja perusahaan yang akan datang. Kami akan bahas dari bagian yang pertama, yaitu gambaran singkat tentang pengembangan manajemen strategis. Sebelum adanya kajian manajemen strategis, beberapa studi organisasi ekonomi dan birokrasi telah banyak ditulis, antara lain penelitian mengenai peran manajemen dan kemungkinan untuk pilihan strategis. Yang paling terkenal adalah Taylor dalam buku Manajemen Science yang memulai Working Science yang mempelajari peran manajer. Simon yang mengembangkan kerangka kerja untuk menganalisis administrasi, dan Sandvik dalam buku Leadership in Administration yang memperkenalkan gagasan kompetensi khusus. Kontribusi penting dari para penulis ini adalah keterkaitan mereka dari studi organisasi dan ide-ide ekonomi. Bidang manajemen strategis pada tahun 1960-an, menurut Rumet tahun 1994, ditelusuri dari 3 karya berikut, yaitu Strategi dan Struktur Alfred Candler, Strategi Perusahaan oleh Igor Anser dan Arpad
kebijakan bisnis, teks dan kasus teks dari Kenneth, dan kemudian ditulis ulang dalam sebuah buku terpisah mengenai konsep strategi perusahaan. Pada era tahun 1970-an, kajian manajemen strategi telah berorientasi pada penelitian. Periode ini dapat ditandai dengan pengembangan dikotomi atau bercabang menjadi dua bagian penelitian yang sangat berbeda, yaitu perspektif ontologis dan perspektif epistemologis. Pada saat yang sama, aliran penelitian yang berusaha untuk memahami hubungan antara strategi dan kinerja juga mulai berkembang, berangkat dari analisis studi kasus dari suatu perusahaan atau industri, penelitian statistik deduktif dan berskala besar. Ini mengembangkan dan menguji hipotesis berdasarkan model yang diabstraksikan dari paradigma struktur perilaku kinerja dominan dalam struktur organisasi industri dan ekonomi, yaitu Porter tahun 1981. Namun sejak tahun 1980-an, penelitian strategi mulai mengubah arahnya. Sekali lagi, studi mengalihkan fokus mereka dari struktur industri sebagai unit analisis kepada struktur internal, sumber daya, dan kapabilitas perusahaan. Karena fokus mereka pada organisasi internal perusahaan, dua aliran penelitian dalam ekonomi organisasi telah menarik minat peneliti dalam manajemen strategis, biaya, transaksi ekonomi, dan teori agensi. Secara paralel, teori keunggulan kompetitif berbasis sumber daya juga dikembangkan. Fokus dari pendekatan berbasis sumber daya adalah hubungan antara sumber daya dan kinerja perusahaan. Menurut Werner Feld 1984, sumber daya dapat dianggap sebagai kekuatan atau kelemahan dari suatu perusahaan. Mengikuti karya seminal Van Roos dalam The Theory of the Growth of the Firm, pandangan berbasis sumber daya mengkonseptualisasikan sebuah perusahaan sebagai sekumpulan sumber daya produktif dengan perusahaan berbeda yang memiliki benel unik dari sumber daya ini. Teori berbasis sumber daya memiliki pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan, kemampuan dinamis, dan pendekatan berbasis pengetahuan. Penekanan baru dalam manajemen strategis ini bahkan telah dilihat sebagai pergeseran paradigma. Roos dan Delbat 1999. Fokus penelitian bergeser dari paradigma SCP di mana keunggulan kompetitif terutama ditentukan oleh faktor lingkungan dengan teori berbasis sumber daya yang menyoroti bagaimana kepemilikan berharga sumber daya langka tak ada bandingannya dan tidak dapat disubstitusi dapat menghasilkan kinerja super yang berkelanjutan. Itu menurut Matone dan kawan-kawan 1992. Dua aliran terkait telah dikembangkan secara paralel dengan teori keunggulan kompetitif berbasis sumber daya alam, teori aset tak kasat mata, dan bekerja pada teori-teori berbasis kompetensi di verifikasi korporasi. Kemudian Itami 1987 berpendapat bahwa aset tak terlihat berbasis informasi seperti teknologi, kepercayaan pelanggan, citra merek, budaya perusahaan, dan keterampilan manajemen adalah sumber nyata keunggulan kompetitif karena mereka sulit dan memakan waktu dalam pengumpulan datanya, dapat digunakan dalam berbagai cara secara bersamaan, dan keduanya merupakan input dan output dari kegiatan bisnis.
Selanjutnya, perkembangan model penelitian anteseden kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang pertama, penelitian model strategik anteseden kinerja sebelum tahun 2000 dimulai dari adanya persepsi kekuatan dan kelemahan internal organisasi akan mempengaruhi persepsi ketidakpastian lingkungan. Dari persepsi terhadap lingkungan akan mempengaruhi perencanaan strategi yang terdiri dari strategic decision making, second environment, goal objective, two-step competency, authority relation, dan resource deployment. Di sisi lain, perencanaan strategi sebagai mediator managerial organizational factor dan stakeholder relationship. Dengan adanya perencanaan strategi yang baik, diharapkan sebuah perusahaan akan mencapai kinerja yang optimal. Penelitian di era 2001 sampai 25, yaitu pada periode 2001 sampai 2005, ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan telah berkembang dibandingkan dengan periode sampai tahun 2000 yang lebih menekankan pada perencanaan strategis. Pada periode ini, peneliti memperluas kajian mengenai strategic decision speed, karakteristik manajemen, orientasi strategi, kompleksitas struktur strategis, dan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari sisi internal perusahaan, namun diperluas pada sumber daya, karakteristik manajemen, dan lingkungan. Model penelitian anteseden kinerja periode 2006-2010. Penelitian mengenai anteseden performance pada periode 2006-2010 ini lebih banyak memasukkan keterlibatan top manajemen tim sebagai variabel bebas baik dari segi karakteristik TMT maupun dimensi budaya TMT dalam wujud polikronik. Dari sisi karakteristik TMT sendiri akan berpengaruh pada orientasi manajemen strategi, dan orientasi ini sekaligus sebagai variabel moderasi pengaruh misi, tujuan, analisa situasi, dan evaluasi strategi terhadap kinerja. Di sisi lain, yaitu TMT polikronikan menentukan strategic decision comprehensive dan strategic decision speed yang akan menentukan kinerja perusahaan. Sedangkan dari sisi sumber daya, pertimbangan kepemilikan dan ukuran sumber daya yang sesuai dengan kinerja pada resource base akan berpengaruh pada kinerja. Penelitian manajemen strategik anteseden kinerja periode 2011 sampai 2015. Di era ini, anteseden performance juga memasukkan unsur dewan direksi dari pihak eksternal. Dalam hal ini, ukuran dewan, jumlah direktur dan pihak eksternal, struktur kepemimpinan dewan, dan independensi dewan diuji pengaruhnya terhadap kinerja. Perencanaan strategis juga tetap diangkat dalam topik penelitian, namun memasukkan unsur strategi aliansi. Dalam hal ini, pandangan pada entrepreneurial orientation akan memoderasi pengaruh strategi aliansi terhadap performance. Selain hal tersebut, hambatan persaingan juga digunakan sebagai prediktor performance dengan moderasi hubungan bisnis dan strategi bisnis. Selanjutnya, penelitian periode 2016 sampai 2017. Di era ini ada dua titik berat penelitian dari segi pengelola, baik kemampuan analitis dan strategi kemampuan kognitif, dipadu karakteristik pemilik akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam hal ini, keterampilan strategi dan analytical
berpengaruh pada perusahaan dan kemampuan teknologi dan jaringan pasar dikombinasikan dengan pendidikan dan usia pemilik akan menentukan performa perusahaan. Bagian yang ketiga yaitu rekomendasi model penelitian anteseden kinerja perusahaan yang akan datang. Diawali dari persepsi terhadap lingkungan termasuk dalam kekuatan dan kelemahan, faktor manajerial dan organisasional dalam perusahaan, kapabilitas pasar, jaringan dan teknologi, sumber daya yang memiliki keunggulan, akan menjadikan pertimbangan dalam perencanaan strategis yang di dalamnya termasuk pengambilan keputusan strategi, visi, misi, tujuan, analisa lingkungan monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Dengan adanya tingkat persaingan yang meningkat, maka perusahaan dituntut untuk memiliki orientasi kewirausahaan agar dapat lebih proaktif, inovatif, berani untuk mengambil risiko, dan mengambil kesempatan. Untuk itu perlu dilakukan aliansi strategi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Di sisi lain, keberhasilan perencanaan strategi untuk mencapai performa yang tinggi juga tergantung pada karakteristik top manajemen tim yang akan pada kategori mana orientasi strategi perusahaan. Apakah perusahaan cenderung sebagai perusahaan defender, prospektor, analyzer, atau reaktor? Lebih lanjut, orientasi strategi ini memoderasi pengaruh perencanaan terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya berpendapat bahwa penulis artikel ini menganut paradigma rekonstruksi teori dengan metode kualitatif, di mana dalam membangun model baru, penulis mencoba mendalami teori tentang manajemen strategik, kemudian mendeskripsikan perkembangan model penelitian anteseden kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya penulis merekomendasi model penelitian anteseden kinerja perusahaan untuk penelitian yang akan datang. Berikutnya saya akan menyampaikan hasil review dari artikel yang kelima. Artikel yang kelima ini berjudul Orientasi Kelestarian Lingkungan, Strategi Bersaing, dan Kinerja Keuangan, yang penulisnya adalah Albert Danso dan kawan-kawan tahun 2019. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan environmental sustainability orientation dengan financial performance dan kompetitif strategi sebagai variabel kontrol. Filosofi dari penelitian ini adalah didasarkan pada teori dasar atau trend teori sumber daya alam atau natural resource based theory, yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan dapat diturunkan dari sumber daya strategisnya. Barney 2002. Pandangan berbasis sumber daya ini disebutkan bahwa sumber daya ini memiliki ciri-ciri berharga, langka, tidak dapat disubstitusikan, dan tidak dapat ditiru yang dapat dikonfigurasi ulang untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Barney 1991. Perkembangan pandangan mengenai hubungan sumber daya alam dengan kinerja diperkuat oleh Hart yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan alam. Menurut preposisi perspektif ini, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan strategi kelestarian lingkungan untuk menghindari kendala lingkungan alam akan memungkinkan tercapainya keunggulan kompetitif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kapabilitas strategis perusahaan yang diarahkan untuk memecahkan
masalah lingkungan seperti polusi, penata gunaan produk, pengembangan keberlanjutan cenderung meningkatkan kinerja kompetitifnya, yaitu HAT 1995. Namun peneliti lain berpendapat bahwa fokus berlebihan pada kelestarian lingkungan dapat menimbulkan biaya tambahan pada biaya operasional perusahaan. Hubungan dengan teori generik Porter, ISO menjadi semakin penting bagi perusahaan karena manfaatnya dapat meningkatkan citra perusahaan dengan meningkatnya efisiensi yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan mampu memberikan citra yang baik kepada masyarakat dengan menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan. Perusahaan juga dapat menilai rantai nilai mereka untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kinerja. Strategi generik Porter yang lain adalah strategi diferensiasi yang memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih unggul, sulit ditiru. Porter 1980. Barang atau jasa yang berkualitas dan langka semacam itu menciptakan loyalitas merek dan mengarah pada perlindungan terlepas dari harga yang telah ditetapkan. Karena perusahaan di negara berkembang bersaing di antara mereka sendiri dan dengan perusahaan asing, peningkatan kinerja mereka sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam merumuskan strategi kompetitifnya. Berdasarkan pandangan berbasis sumber daya alam, yaitu HAT 95, dan strategi kompetitif Porter, peneliti berpendapat bahwa penerapan kebijakan kelestarian lingkungan adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk keberhasilan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diusulkan peneliti adalah efek positif ESO terhadap kinerja keuangan akan lebih positif untuk perusahaan yang mengejar strategi biaya rendah daripada untuk perusahaan yang tidak mengejar strategi biaya rendah. Perusahaan yang mengejar kelestarian lingkungan cenderung menikmati manfaat dari orientasi strategis ini karena produk ramah lingkungan dianggap oleh sebagian besar pemangku kepentingan sebagai indikasi komitmen perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Saat mempromosikan produk yang berkualitas, yang ramah lingkungan dan unik, perusahaan dapat meningkatkan margin keuntungan dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis atau peneliti mengusulkan hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh positif ESO terhadap kinerja keuangan akan lebih positif bagi perusahaan yang mengejar strategi diferensiasi daripada perusahaan yang tidak mengejar strategi diferensiasi. Selanjutnya, strategi terintegrasi. Strategi terintegrasi yang diperkenalkan oleh Taylor dan Flores 2006 sebagai biaya terintegrasi dan strategi diferensiasi menciptakan nilai dengan mengoptimalkan trade-off antara kualitas produk dan biaya. Menurut Porter tahun 1997 berpandangan bahwa mengadopsi strategi terintegrasi hanya membuat perusahaan puas dengan kinerja rata-rata dan kadang-kadang di bawah rata-rata. Strategi ini memiliki implikasi yang sangat berbeda untuk pemasok, pelanggan, pesaing, dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, sebagian besar pelanggan cenderung menginginkan merek kualitas yang berbeda dengan harga bersaing
daripada dibuat untuk memilih harga rendah atau produk yang unik. Untuk menopang relevansinya, Potusa dan kawan-kawan 2008 menemukan bukti kuat bahwa menerapkan strategi terintegrasi yang tepat dapat memberikan pengaturan organisasi fleksibel, dinamisme, dan memacu keunggulan kompetitif. Orientasi strategi ini juga memperkuat posisi biaya dan citra merek yang kuat melalui investasi dalam praktik lingkungan yang menghasilkan pangsa pasar dan skala ekonomi yang besar secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, oleh penulis mengusulkan hipotesis yang ketiga, yaitu efek positif peso terhadap kinerja keuangan akan lebih positif bagi perusahaan yang menjalankan strategi terintegrasi daripada perusahaan yang tidak mengikuti strategi terintegrasi. Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka hasilnya diperoleh bahwa hipotesis 1 tidak didukung, hipotesis 2 didukung, dan hipotesis 3 tidak didukung. Artikel ini menjadi unik karena peneliti mengeksplor penelitiannya dengan strategi lingkungan perusahaan, orientasi strategis untuk perusahaan kecil, dan populasinya adalah perusahaan kecil sebagai unit analisisnya. Menurut pendapat saya, peneliti ini menganut paradigma positivisme dengan metode kualitatif yang dibangun oleh kajian-kajian dari empirik sebelumnya. Berdasarkan review yang saya lakukan dari kelima artikel, maka artikel yang paling menarik perhatian saya dan caranya akan dipakai untuk mendukung penyusunan disertasi saya adalah artikel yang kelima ini. Alasannya, selain peneliti mengeksplor strategi lingkungan yang mempengaruhi kinerja perusahaan, menurut saya konsep ini cocok diterapkan di Indonesia. Cocok dilakukan penelitian di Indonesia, khususnya kepada unit UMKM, di mana di Indonesia UMKM itu hampir 85% menguasai ekonomi Indonesia. Itulah alasan saya tertarik dengan artikel yang kelima ini. Sekian yang dapat saya uraikan dari review yang dilakukan pada kelima artikel tersebut.